Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Bahrul Mutakin, NIM M1A1190027, Prodi Teknik Elektro Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang salah satu metode turunan, yaitu metode selisih maju. Metode selisih maju mengadopsi definisi turunan secara langsung, formulasi untuk menentukan nilai turunan dengan metode selisih maju, digunakan formulasi sebagai berikut. Ini adalah formulasi mencari turunan pertama. F delta X0 sama dengan limit H sampai 0. F X0 ditambah H dikurang F X0 per H sama dengan F1 dikurang F0 per H. Dari formulasi ini dapat kita lihat kita menggunakan dua data, yaitu data saat ini dan data setelahnya. Dan juga kita menggunakan data H. Dapat dilihat pada gambar bahwa metode selisih maju, maka kita menggunakan data saat ini dan data selanjutnya. Yang dapat terlibat adalah X0, ini X0, dengan nilai fungsi F0 dan Y0. Y0 dan X0. Dan dengan X1 sama dengan X0 plus H. Nilai fungsi F1 sama dengan Y1. X1 dan Y1. Untuk turunan kedua, kita menggunakan 3 data. Karena ini selisih maju, jadi kalau turunan pertama tadi melibatkan satu data selanjutnya, untuk turunan kedua adalah dua data selanjutnya. Jika kita membutuhkan 3 data untuk mencari turunan kedua, misalkan kita akan mencari turunan kedua, maka kita membutuhkan data X0, X1, dan X3. Dan tentunya H. Untuk mencari turunan selalu menggunakan H. Selanjutnya akan kita lihat cara pengerjaan menggunakan Excel. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke cara penyelesaian di Excel. Misalkan memberikan fungsi f(x) sama dengan eksponen x ditambah x pangkat 3 ditambah 2x dikurang 1. Tentukan turunan pertama dan kedua f(x) pada interval 2 dan 4 pada h sama dengan 0,1. Ini adalah rumus turunan pertama, dan ini adalah rumus turunan kedua. Penyelesaian f(x) sama dengan eksponen x ditambah x pangkat 3 ditambah 2x kurang 1. A sebagai batas atas sama dengan 2, B sebagai batas bawah sama dengan 4. H sama dengan 0,1. H adalah jarak atau selisih dari suatu X dengan X berikutnya. Selanjutnya kita di sini ada tabel I, X, Fx, Fx hampiran, Fx eksak, error, dan Fx sebagai turunan kedua. Selanjutnya kita masuk ke I. Kita masukkan nilai I, 0, 1. Selanjutnya kita bisa menarik ke bawah
sampai ke nilai 20. Selanjutnya kita masukkan nilai X. Nilai X pertama adalah batas atas atau sama dengan 2. Enter. Nilai X kedua adalah sama dengan nilai X sebelumnya ditambah dengan H. Di sini 0,1. Bisa kita kunci dengan F4 pada keyboard. Maka secara otomatis akan terkunci. Selanjutnya kita enter. Selanjutnya kita dapat menarik ke bawah sampai ke batas bawah, yaitu 4. Selanjutnya kita mencari Fx. Sama dengan eksponen buka kurung X sama dengan 2 ditambah X buka kurung B21 tutup kurung pangkat 3 ditambah 2X dikurang 1. Kita enter. Selanjutnya kita dapat menarik ke bawah nilai Fx ini. Nah, ini adalah nilai Fx sampai ke nomor pada X4, yaitu 125,59815. Selanjutnya kita masukkan nilai Fx hampiran atau turunan pertama. Untuk menentukan turunan pertama, kita harus melihat rumus pada turunan pertama. Di sini kita menggunakan turunan F1 dan F0. F1 adalah 2,1 dikurang 2. Langsung saja kita masukkan sama dengan buka kurung F dikurang Fx pertama tutup kurung per H. Hanya di sini adalah 0,1. Kita kunci. Selanjutnya kita enter. Nah, kita sudah dapat nilai Fx hampiran atau turunan pertama dari 2. Selanjutnya kita tarik ke bawah untuk menampilkan nilai Fx turunan pertama atau Fx hampiran. Ingat jangan sampai ke bawah karena untuk mencari F di X sama dengan 4, kita memerlukan data di X 4,1. Maka cukup sampai di sini kita cari. Selanjutnya kita akan menghitung Fx eksak. Fx eksak digunakan untuk menghitung error nantinya. Selanjutnya
kita masukkan nilai f(x) eksak. Sebelumnya untuk mencari f(x) eksak, kita harus mencari turunan dari fungsi soal, atau f(x) sama dengan eksponen x tambah x pangkat 3 ditambah 2x kurang 1. Turunan dari fungsi soal ini adalah f(x) eksponen x ditambah 3x pangkat 2 ditambah 2. Langsung saja kita masukkan sama dengan eksponen x di sini adalah 2 ditambah 3 dikali x pangkat 2 ditambah dengan 2. Kita enter. Selanjutnya kita dapat menarik ke bawah. Selanjutnya kita mencari nilai error. Error digunakan data pada f(x) eksak dan f(x) hampiran. Selanjutnya kita masukkan sama dengan ABS atau absolut sama dengan nilai eksak dikurang nilai hampiran, tutup kurung, enter. Nah, kita dapatkan nilai error dari x2. Selanjutnya, untuk menentukan nilai error selanjutnya, dapat kita tarik ke bawah. Nah, ini cukup sampai di sini, karena untuk error pada 4, kita membutuhkan data eksak dan hampiran. Di sini nilai hampiran tidak ada, jadi kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya, untuk mencari nilai turunan kedua, kita membutuhkan 3, yaitu F2, F1, dan F0. Selanjutnya, kita masukkan nilai F kurung F1. Nah, langsung saja kita masuk. Sama dengan F ke 3 atau dua koma 2 ditambah dikurangi. Untuk mencari F turunan kedua, kita menggunakan 3F, yaitu F2, F1, dan F0. Selanjutnya, kita akan menghitung turunan kedua. Kita harus memperhatikan rumus. Kita membutuhkan XI
tambah 1 dan XI tambah 2. Sama dengan atau F2 dikurang 2 F1 tambah F0. Langsung saja kita masuk. Untuk mencari turunan kedua, kita membutuhkan 3 fungsi fx, yaitu f pada 2,3, maaf 2,2, 2,1 dan 2. Langsung saja kita masukkan nilainya. Buka kurung f pada 2,2 dikurang 2F ditambah F0 atau X2, Fx pada X2, tutup kurung, per H kuadrat. Kita kunci hanya angka 2. Kita enter. Untuk nilai selanjutnya kita dapat menarik ke bawah. Nah, ini adalah hasil terakhir dari turunan kedua. Selanjutnya kita dapat menarik kesimpulan dari hasil yang kita dapat. Nilai akhir dari fx sama dengan 125,59815. Nilai dari f absen x hampiran adalah f absen x hampiran sama dengan 100,76793. F absen eksak, F absen x eksak, F absen sama dengan
Error yang kita dapatkan adalah dan f absen x atau turunan kedua yang kita dapatkan adalah enam puluh 67,538449. Sekian tadi sedikit penjelasan tentang turunan dengan metode selisih maju. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau bahasa yang kurang dimengerti. Mohon